Pernah lihat cahaya merah terbang di langit malam dan langsung hilang? Itu bukan kembang api, bisa jadi banaspati. Dalam kepercayaan Jawa, banaspati adalah makhluk api dari ilmu hitam. Dia nggak cuma ngilang, katanya bisa nyerang dan bakar apapun yang dilalui. Tapi yang paling gila, dia muncul dari tanah yang belum pernah diinjak manusia. Yo man, gue Agung Majejeng yang akan bawa lo masuk ke dunia yang gak pernah lo bayangin sebelumnya. Dimana kita ngebahas misteri, horor, dan konspirasi yang bikin lo mikir ini beneran terjadi atau cuman halu. Jangan lupa siapin kopi sama cemilan karena video ini bakal bawa lo ke dunia yang gelap banget man. Disclaimer, video ini tidak mempromosikan atau mendorong aktivitas ilegal dalam bentuk apapun. Semua konten yang disediakan di saluran ini bertujuan untuk memberikan informasi dan teori gelap yang jangan sampai lo telan mentah-mentah. Gue mohon maaf jika ada informasi yang kurang, tetap ingat, jangan telan mentah-mentah opini atau teori yang diberikan. Kita bisa diskusikan teori yang kalian temukan juga atau mungkin semua informasi tentang apa yang akan kita bahas kali ini. Gue menghargai masukan atau pertanyaan yang mungkin ada di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan silahkan nikmati videonya. Lo pernah ngaca malam-malam? Gue iseng lihat cermin jam 3 pagi. Tapi yang di cermin nggak ngikutin gerakan gue. Dia diem. Tatap mata gue terus senyum. Pas gue mundur, dia tetap di situ. Gue lari, cerminnya pecah sendiri. Gue nemu boneka tua di loteng. Matanya rusak, bajunya sobek. Gue buang, besoknya dia ada di kamar gue. Tangannya megang foto keluarga gue. Tapi ada satu wajah asing di situ, dan itu mirip sama bonekanya. Siap-siap merinding men. Genderuwo itu makhluk raksasa berbulu lebat. Katanya bisa berubah jadi manusia biasa buat ngejebak korban. Banyak yang ngira cuma mitos, tapi warga kampung-kampung tua percaya banget dia masih ada sampai sekarang. Pernah ngerasa diawasin di deket pohon gede? Mungkin itu genderuwo. Sosok raksasa berbulu dari legenda Jawa. Katanya tinggal di pohon tua atau bangunan kosong. Tapi dia bukan cuma nakutin, kadang dia cuma iseng mindahin barang atau gangguin lampu. Tapi yang bikin merinding, dia bisa nyamar jadi manusia. Bahkan, di beberapa cerita, dia bisa nikah sama manusia tanpa ketahuan. Lo berani ke Bali malam-malam man. Lik itu makhluk yang bisa berubah bentuk. Biasanya buat ngejar kekuatan hitam. Katanya cuma orang yang punya hati penuh rasa takut yang bisa lihat lik lewat depan matanya. Jam di rumah gue mati tepat jam 2.33. Tiap malam jarumnya gerak sendiri. Selalu balik kedua. 33. Gue rekam. Di detik ke-33 ada sosok putih jalan di belakang gue. Padahal gue sendirian. Jangan pernah iseng pakai baju hijau ke pantai selatan man. Legenda bilang Nyi Roro Kidul bisa narik lo ke laut buat jadi pengikutnya. Dan lo tahu banyak kejadian aneh yang sampai sekarang nggak bisa dijelasin logika. Gak semua hantu punya daging. Jerangkong diceritain sebagai kerangka hidup yang bisa jalan, sering muncul dari makam tua. Tapi yang bikin serem, dia diceritain bawa lonceng kecil tiap jalan. Jadi kalau lo lagi sendiri dan denger suara gemerincing pelan, jangan nengok. Pernah dengar kisah pastor tanpa kepala man? Katanya dia nyasar nyari makamnya di kuburan jeruk purut. Yang ngeri dia suka muncul kalau lo jalan rame-rame ganjil. Jadi pastiin hitung temen lo bener ya. Lo kira pocong itu cuma lompat-lompat doang man? Aslinya pocong muncul karena tali kafannya nggak dilepas waktu dikubur. Arwahnya jadi kesangkut, makanya dia muncul kayak minta dilepasin. Tapi yang serem, katanya pocong marah kalau diliatin terus-terusan. Men, lu pernah ngebayangin sendirian di lorong rumah sakit kosong? Katanya, suster ngesot itu dulunya korban kekejaman zaman kolonial. Saking sakitnya, dia cuma bisa ngesot.
Makanya kalau dengar suara seretan, siap-siap kabur. Lo pernah dengar hantu paling ikonik di Indo ini, man? Banyak yang salah paham. Kuntilanak dulu dipercaya jagain cewek hamil, bukan nakutin orang. Tapi karena banyak tragedi gelap, sosoknya berubah serem, berbaju putih, rambut nutup muka, ketawanya bikin bulu kuduk lo berdiri. Tapi man, lo tahu nggak? Katanya kuntilanak paling sering muncul di tempat yang banyak energi negatif. Kalau lu ke Bali dan dengar cerita soal kepala terbang yang organ dalamnya kelihatan, itu bukan dongeng, itu leyak. Makhluk dari cerita mistis Bali yang dipercaya muncul malam-malam buat nyari kekuatan lewat ritual rahasia. Yang bikin lebih ngeri, leyak cuma bisa dilihat sama orang yang terpilih. Kalau lu ngelihat bola api di hutan malam-malam, man, jangan dikejar. Itu Banaspati, hantu dari energi dendam yang kebakar. Sekali lo deket, bisa hancur katanya. Lo tahu nggak, man? Main jelangkung itu bukan mainan sembarangan. Sekali salah panggil, arwah yang datang bisa nempel selamanya. Makanya ada aturan wajib kayak salam pulang, tapi banyak yang lupa ngelakuin. Adik gue ngajak main petak umpet, dia ngumpet, gue nyari, lama nggak ketemu. Sampai ada suara dia di belakang gue bilang, kok lo nggak nemuin aku? Gue balik badan, dia berdiri di sana, tapi tangannya pegangan sama satu lagi, dia. Lo tahu ada tempat rahasia di hutan yang jadi lokasi ritual elit dunia? Bohemian Grove, tempat pertemuan rahasia para elit di AS. Mereka lakukan upacara simbolik, termasuk pembakaran patung besar. Banyak teori konspirasi tentang pemujaan dan pertemuan rahasia di sana. Sampai sekarang, aktivitas mereka masih jadi misteri. Lo percaya reinkarnasi bisa dicapai lewat kematian massal? Sekte ini yakin mati barang bisa naik ke dimensi lebih tinggi. Ritual mereka brutal, penuh api dan darah. Malam itu, puluhan orang ditemukan tewas. Semua pakai jubah putih, terbaring melingkar, bekas pembakaran masih baru. Mereka nyembah dewa matahari. Total 74 orang tewas, demi hidup lagi di planet lain. Lo pernah dengar sekte yang ngorbanin anak-anak demi kesucian dunia? Di Brasil, Superior Universal Alignment percaya anak-anak jahat harus dikorbankan. Mereka yakin itu cara bicara sama kematian. Puluhan anak hilang ditemukan tewas dengan luka ritual. Pemimpinnya kabur sebelum ditangkap. Kasus ini masih jadi luka mendalam di Brasil. Lo pikir sundel bolong cuma hantu biasa, man? Ceritanya tragis banget. Dia tewas pas hamil karena dipaksa kawin paksa. Makanya dia suka muncul sambil senyum ngeri. Tapi bolong gede di punggungnya kayak nerakin rasa sakit yang dia pendem. Lo pernah denger tawa yang bikin bulu kuduk lo naik, tapi lo nggak pernah lihat siapa yang ketawa. Bisa jadi itu kuntilanak karwa, cewek yang meninggal pas hamil. Katanya dia nongol dari pohon pisang dan baunya kayak bunga melati. Tapi anehnya, makin lo takut makin dia deket. Bahkan ada yang bilang kalau lo lihat matanya lo bisa kesurupan. Dan yang lebih mind blowing, dia bukan cuma di Indonesia. Malaysia, Singapura, semuanya punya versi kuntilanak mereka. Jadi yakin dia cuma cerita horor lokal? Lo pernah kepikiran pocong itu siapa sebenarnya? Sosok ini bukan cuma legenda, tapi ada asal-usulnya. Di Indonesia, pocong dipercaya sebagai arwah yang terperangkap dalam kain kafan karena ikatan yang belum dilepas. Tapi di beberapa daerah, ada yang bilang pocong sebenarnya bukan hantu orang mati, tapi makhluk lain yang menyamar. Banyak saksi mata yang bilang mereka ngelihat pocong bisa melayang, bukan cuma lompat-lompat seperti di film-film. Jadi, pocong itu arwah penasaran atau sesuatu yang lebih menyeramkan? Menurut lo gimana? Kalau lo pikir laut cuma bahaya karena ombak, pikir lagi.
Di Maluku dan NTT, Silu dipercaya sebagai arwah laut yang suka narik orang tenggelam. Katanya dia muncul dari bawah perahu dan lo nggak akan sadar sampai terlambat. Banyak nelayan yang bilang, jangan pernah sebut namanya waktu di laut. TV gua mati sejak kemarin, tapi malam-malam nyala sendiri. Gambarnya statik, kayak salju. Tapi di tengah-tengahnya muncul wajah cewek. Dia bilang, lo lihat aku, berarti aku juga lihat lo. Bayangin lo, lihat cewek cantik sendirian malam-malam, tapi pas dia noleh, punggungnya bolong. Itulah sundel bolong. Cerita rakyat bilang dia arwah wanita yang meninggal tragis. Dan bolong itu bekas luka kematiannya. Tapi seremnya, dia bisa muncul tiba-tiba di belakang lo dan hilang pas lo nyalain lampu. Ada teori yang mengaitkan kebakaran besar ini dengan teknologi geoengineering. Teknologi geoengineering yang beberapa tahun terakhir ini jadi pembahasan di kalangan ilmuwan adalah upaya manusia untuk mengatur cuaca dengan cara yang sangat ekstrim. Mulai dari memanipulasi awan, merubah aliran udara, hingga mengontrol curah hujan. Ada yang beranggapan bahwa kebakaran Los Angeles ini terjadi karena adanya eksperimen teknologi semacam itu yang gagal atau bahkan disengaja. Beberapa pihak menyebutkan bahwa ada uji coba atau kesalahan dalam penggunaan teknologi yang akhirnya memicu kebakaran dengan intensitas yang luar biasa. Salah satu teknologi yang disebut-sebut adalah penggunaan senjata cuaca yang dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan yang lebih besar. Ini mungkin terdengar kayak gue dapet telepon dari nomor gue sendiri. Pas gue angkat, suara di ujung sana bilang, keluar sekarang. Gue cuek, 5 menit kemudian atap kamar gue runtuh. Pas gue cek log, nggak ada panggilan masuk. Lo pernah kepikiran nerima telepon dari orang yang udah meninggal? Kedengarannya kayak di film horor, tapi ini kejadian nyata. Tahun 2008, Charles Peck jadi korban kecelakaan kereta fatal di California. Saat tim penyelamat sibuk evakuasi, keluarganya dapat 35 panggilan dari ponsel Charles. Suaranya cuma hening, tapi seakan ada yang berusaha komunikasi. Saat akhirnya tubuhnya ditemukan, yang bikin merinding dia udah meninggal sejak tabrakan pertama. Jadi, siapa yang nelpon? Misteri ini nggak pernah terpecahkan, tapi satu hal pasti kadang pesan terakhir bisa datang dari luar nalar. Ternyata ada teori yang mengaitkan kebakaran besar ini dengan teknologi geoengineering. Pas Donald Trump ngomong mau nerakain Timur Tengah, nggak lama Los Angeles malah kebakar parah. Banyak yang langsung bilang ini azab, tapi tunggu dulu, kita pikir logis dulu man. Bisa jadi ini cuma kebetulan atau ada faktor lain kayak cuaca ekstrim dan angin Santa Ana yang bikin api makin gila. Ada juga yang bilang ini cuman gejala mental Eli Salam. Loh, tim mana nih kalian man? Tapi tunggu man, kalau ini soal kesehatan mental, gimana dia bisa masuk ke tangki air yang pintunya berat banget dan terkunci dari luar? Coba pikir lagi, ada sesuatu yang lebih gelap di sini. Man, teori tentang kasus ini ada banyak banget. Ada yang bilang ini ritual okultisme. Ada yang bilang juga bahwa Eli Salam main game viral yang bernama Ritual Live.